Selamat datang di Pena Kehidupan, sebuah ruang sunyi tempat kisah hidup ditulis dengan hati. Di sini, setiap kata lahir dari air mata, doa, dan pelajaran hidup yang sering kita temui, namun jarang kita sadari. Pena Kehidupan menghadirkan cerita keluarga penuh makna, drama rumah tangga yang dekat dengan keseharian, serta kisah nyata tentang pengorbanan orang tua, kesabaran yang diuji, dan keikhlasan yang tak pernah bersuara. Di sini, kita belajar menghargai orang tua, menjaga keluarga, dan memetik hikmah dari setiap ujian hidup. Jika kamu menyukai cerita haru, kisah sedih, dan cerita kehidupan nyata yang menyentuh hati, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana. Bau masakan tumis kangkung dan ayam goreng seharusnya membawa kehangatan, tetapi di rumah ini, bau itu hanya membawa ketegangan. Jantungku sudah berdebar sejak aku mendengar derit pintu kamar mereka terbuka. Sudah menjadi rutinitas tak tertulis, saat sarapan adalah waktu puncak sidang harian untukku. Aku menata piring hati-hati di meja makan marmer besar itu. Satu piring untuk Bu Mirna, satu untuk Dinda, adik iparku, satu untuk Pak Bima, ayah mertuaku yang diam-diam baik, dan tentu saja satu untuk Randy, suamiku. Aina? Suara Bu Mirna yang serak dan tajam itu selalu berhasil membuat urat leherku menegang. Iya, Bu. Aku berusaha memasang senyum terbaikku, senyum yang biasanya kubawa saat menghadapi klien di kantor lamaku dulu. Senyum yang sekarang terasa seperti topeng yang terbuat dari kaca rapuh. Bu Mirna mendekat ke meja, jari telunjuknya yang ramping menunjuk ke piring ayam gorengku. Kamu lihat ini? Aku menatapnya. Ayam itu matang sempurna, berwarna coklat keemasan. Ayamnya gosong, Bu, jawabku, meskipun aku tahu itu tidak benar. Aku tahu ini adalah permainan yang selalu diulang. Bukan gosong, ini terlalu kering, Bu Mirna mendesis, suaranya naik 1 oktav. Kamu ini sudah berapa tahun jadi istri anak saya? Masak ayam saja tidak becus. Ayam kering seperti ini, apa kamu pikir perut Randy ini terbuat dari batu? Aku menunduk. Kata-kata itu selalu sama. Aku tahu, jika ayamnya terlalu basah, dia akan bilang aku jorok. Jika ayamnya tidak ada, dia akan menuduhku pelit. Aku sudah mencoba semua resep. Maaf, Bu, saya akan gorengkan yang baru, kataku, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk. Tidak usah, buang-buang minyak. Dinda, adik iparku yang cantik dan selalu sinis, menyambar piring itu dan membantingnya. Bukan memukul, tetapi meletakkannya dengan keras hingga ayamnya melompat sedikit. Aku kan sudah bilang, kakak ipar itu cuma bisa bikin malu. Dia tidak pantas jadi bagian dari keluarga ini. Jangan-jangan dia sengaja begini, karena mau kita sakit perut ya, Bu. Mataku langsung menatap Dinda. Tuduhan itu melampaui batas. Dinda, aku tidak sejahat itu. Jangan membentak anakku. Bu Mirna maju, wajahnya mendekat ke wajahku. Aroma parfumnya yang mahal bercampur dengan kemarahannya. Dengar baik-baik, Aina. Kamu itu menantu pembawa sial. Sejak kamu masuk ke rumah ini, semua serba salah. Kamu harusnya bersyukur Randy mau menikahimu. Sekarang, ambil piring itu dan minta maaf pada ayamnya karena sudah kamu perlakukan tidak layak. Air mataku benar-benar jatuh saat itu juga. Itu adalah bentuk penghinaan yang paling konyol, tetapi juga yang paling melukai. Aku tidak ingin melakukannya. Tetapi aku takut Bu Mirna akan mengamuk dan membuat Randy malu. Aku meraih piring itu dan membisikkan kata maaf pada sepotong ayam goreng. Aku merasa seperti debu. Saat aku mengangkat wajah, aku mencari satu-satunya harapan. Randy. Randy sedang duduk di kursinya, dengan ponsel di tangan. Dia tidak membelaku, dia tidak memarahi ibunya. Dia bahkan tidak menatapku. Dia hanya sibuk melihat layar ponselnya. Seolah-olah drama di meja makan ini adalah film yang tidak layak ditonton. Sudah, Bu, nanti Randy telat kerja. Makanan apapun Randy makan, kata Randy, suamiku, tanpa sedikit pun melihat mataku. Kalimat itu bukan pembelaan. Itu adalah pengabaian yang paling menyakitkan. Randy memilih ketenangan sesaat daripada membela istrinya. Aku tahu, hari ini baru episode 1, dan aku sudah harus memilih, bertahan, atau perlahan-lahan dihancurkan oleh cinta dan penghinaan yang selalu diulang. Aku hanya ingin damai. Randy memilih ketenangan sesaat daripada membela istrinya.
Pengabaiannya di meja makan pagi itu terasa lebih menyakitkan daripada disuruh meminta maaf pada sepotong ayam goreng. Aku menelan ludah dan menyingkirkan sisa masakan, mencoba meredam gejolak perih di dada. Sore harinya, saat matahari mulai condong dan hawa dingin mulai menusuk, tugasku adalah memastikan semua ruangan bersih dan pakaian di lemari Randy dan Dinda rapi. Aku melakukannya dengan teliti, berharap kesempurnaan dalam pekerjaan rumah bisa meredakan kebencian mereka sedikit saja. Tentu saja aku tahu itu harapan kosong. Aku baru saja selesai melipat kaos kaki Randy saat pintu kamar Dinda terbuka dengan dentuman keras. "Kakak ipar, kamu di mana?" Suara Dinda terdengar melengking, penuh otoritas yang dibuat-buat. Aku bergegas mendekat. "Ada apa, Dinda?" Dinda berdiri di depan pintu kamarnya, tangannya terentang, memegang sesuatu yang sangat kecil dan hampir tak terlihat. Itu adalah sehelai rambut. Rambutku, yang panjang dan gelap. "Lihat ini." Dinda mengibas-ngibaskan helai rambut itu di depan mataku. "Kamu lihat ini, Aina, rambutmu, di lantai kamarku." Aku terdiam. Rumah ini besar dan berangin. Aku menyapu setiap pagi, tetapi helai rambut jatuh adalah hal yang wajar. "Dinda, maaf, aku akan segera ambil sapu lidi." "Tidak usah, bukan itu masalahnya." Dinda memotongku dengan nada jijik. "Masalahnya adalah, kamu ini jorok. Ibu sudah bilang, rambutmu itu pembawa sial. Kamu selalu meninggalkan jejak kenajisan di mana-mana. Apa kamu sengaja mau menyihirku lewat rambutmu, hah?" Tuduhan itu begitu keji dan dibuat-buat, persis seperti yang selalu ia ulang. Aku jorok, aku pembawa sial, aku sengaja. "Dinda, tolong, itu hanya sehelai rambut," kataku, mencoba menjaga nada suaraku tetap rendah dan masuk akal. "Hanya sehelai rambut," katamu. Dinda tertawa sinis, tawa yang menusuk telinga. "Di rumah ini, semua yang kamu sentuh itu bermasalah. Mungkin di rambutmu ini ada kutukan agar aku tidak lulus kuliah ya." Aku merasa kepalaku mulai pusing. Logika tidak akan pernah bekerja melawan kebencian yang sudah mendarah daging. Tak lama kemudian, Bu Mirna muncul dari ruang tengah, tertarik oleh kegaduhan Dinda. Dia bahkan tidak bertanya apa yang terjadi. Matanya langsung tertuju padaku, seolah-olah dia sudah tahu aku adalah biang masalahnya. "Kenapa lagi, Nak? Kenapa menantumu ini membuat keributan?" tanya Bu Mirna pada Dinda, tetapi pandangannya tetap mengunci mataku, penuh penghakiman. "Dia meninggalkan rambutnya di kamarku, Bu. Aku sudah bilang, dia ini jorok. Dia tidak becus mengurus kebersihan rumah. Lihat, bahkan ada debu setebal ini di atas lemari." Dinda menunjuk dengan dramatis ke arah sudut lemari yang memang sedikit berdebu. Bu Mirna mengangguk seolah baru saja menemukan bukti kejahatan terbesar. Aina, kenapa kamu suka sekali membuat kesalahan yang sama? Bukankah ibu sudah mengajarimu cara membersihkan? Apa kamu tuli? Kamu tidak menghargai rumah ini." Aku tidak sanggup lagi. Aku menarik nafas dalam-dalam, menahan tangis yang ingin pecah. "Aku akan bersihkan, Bu. Maafkan aku," ucapku pelan. "Jangan hanya membersihkan. Kamu harus tahu kenapa kami memarahimu." Bu Mirna menekankan. "Ini semua demi kebaikanmu. Kami mendidikmu agar kamu tidak malu-maluin Randy." Malu-maluin Randy. Aku menoleh ke belakang, ke arah ruang kerja Randy. Pintu ruang kerjanya tertutup rapat. Aku tahu dia ada di dalam, sibuk dengan laptopnya. Dia pasti mendengar teriakan Dinda. Dia pasti mendengar ibunya menghinaku. Saat ini, rasa sakit karena dicaci oleh mertua dan adik ipar tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit dikhianati oleh kebisuan Randy. Dia sengaja memilih pintu tertutup itu sebagai tameng. Dia memilih pekerjaan, entah pekerjaan sungguhan atau pura-pura, sebagai alasan untuk tidak ikut campur. Aku memejamkan mata. Setiap hari alasan yang diulang, setiap hari penghinaan yang sama. Dan setiap hari, Randy mengabaikanku. Aku benar-benar sendirian di neraka rumah tangga ini. Aku benar-benar sendirian di neraka rumah tangga ini. Kebisuan Randy adalah tembok yang lebih dingin dan keras daripada semua bentakan Bu Mirna. Setelah insiden sehelai rambut, malam harinya, aku mendekati Randy di kamar. Aku perlu kepastian, aku perlu setidaknya satu kalimat pembelaan darinya. Dia sedang berbaring di tempat tidur, matanya terpaku pada layar tablet. "Randy," panggilku pelan. Dia hanya menjawab tanpa mengalihkan pandangan. Aku duduk di tepi kasur. "Tadi sore, kamu dengar apa yang Bu Mirna dan Dinda katakan?" Tablet itu akhirnya diletakkan. Randy menatapku, tatapannya lelah. Bukan karena kasihan padaku, tetapi karena terganggu oleh pertanyaanku. "Dengar?" Jawabnya singkat. Jantungku berdebar penuh harap. "Kenapa kamu tidak bilang apa-apa?
Kenapa kamu biarkan ibu menyuruhku melakukan hal konyol seperti itu? Randy menghela napas panjang, seolah aku adalah beban terbesar dalam hidupnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pecahan es. Aina, tolong jangan dramatis. Itu hal kecil. Kamu tahu ibu memang begitu. Kenapa kamu harus selalu membesar-besarkan masalah sepele? Daripada kamu ribut, lebih baik kamu turuti saja, supaya suasana rumah damai, katanya, menggunakan kata damai yang ironis. Damai? Kamu pikir aku menuruti mereka itu damai? Itu namanya menginjak harga diriku. Kamu bilang itu sepele. Kamu biarkan aku dihina setiap hari dengan alasan yang dibuat-buat, dan kamu bilang itu sepele. Suaraku meninggi, air mata kali ini bercampur dengan amarah yang tertahan. Randy berbalik memunggungiku. Aku lelah, Aina. Aku bekerja keras. Aku tidak mau pulang ke rumah yang selalu penuh dengan air mata dan drama murahanmu. Kalau kamu tidak bisa menyesuaikan diri, mungkin kamu harus evaluasi diri, Aina. Kata-katanya sungguh menghancurkan. Evaluasi diri? Aku yang setiap hari berusaha keras memasak, membersihkan, dan menahan diri, kini harus dievaluasi olehnya. Rasa dikhianati membanjiriku. Aku bangkit dan keluar dari kamar. Tidak sanggup lagi berada satu ruangan dengan pria yang seharusnya menjadi pelindungku. Aku berjalan menuju dapur, ingin membuat teh untuk menenangkan diri. Saat melewati lorong, aku melihat Pak Bima duduk sendirian di teras belakang, memandang ke kegelapan. Aku memberanikan diri mendekat. Ayah? Pak Bima terkejut, tetapi senyumnya segera mengembang. Senyum hangat dan tulus yang selalu menjadi satu-satunya sumber cahaya di rumah ini. Oh, Aina. Sini nak, duduklah sebentar. Aku duduk di sampingnya. Keheningan yang ada terasa nyaman, tidak mencekam seperti keheningan di kamar Randy. Ayah, dengar semuanya. Tentang ayam dan rambut itu, bisik Pak Bima pelan. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku erat. Genggaman itu lembut, penuh kasih. Ayah tahu, kamu sudah berusaha sangat keras. Ayah minta maaf, ayah tidak bisa berbuat banyak. Tapi percayalah nak, ini bukan salahmu. Kamu menantu yang baik, sangat baik, ujarnya. Suaranya sedikit bergetar. Mendengar kata-kata pengakuan dan kehangatan itu, pertahananku runtuh. Aku menangis sesenggukan, menyandarkan kepala di bahu Pak Bima. Dia membiarkanku menangis sambil terus mengelus punggungku. Kehangatan dari ayah mertua memberiku kekuatan sementara. Tapi ketika aku kembali ke kamar dan melihat Randy tidur pulas, aku kembali ingat, Pak Bima adalah penonton penderitaanku, sementara Randy adalah penyebab utamanya. Aku tidur malam itu di sofa ruang tamu. Hatiku terasa beku karena dinginnya kata-kata suamiku. Pagi menjelang, aku bangun dengan mata bengkak dan semangat yang terkuras habis. Hari itu, aku memutuskan untuk fokus pada hal-hal kecil yang masih menjadi milikku. Tanaman hias kecil di balkon kamarku. Merawat mereka adalah satu-satunya cara bagiku untuk merasakan bahwa aku masih bisa menumbuhkan sesuatu yang indah. Aku keluar sebentar untuk membeli pot dan pupuk baru di toko dekat rumah. Saat kembali, aku melihat Dinda sedang berdiri di balkon kamarku. Sebuah perasaan dingin langsung menjalar ke tulang punggungku. Aku tahu, ini tidak akan berakhir baik. Aku bergegas naik ke lantai atas. Dinda, apa yang kamu lakukan di kamarku? Tanyaku cemas. Dinda menoleh. Di tangannya, dia memegang salah satu tanaman kaktus kesayanganku. Tanaman yang sudah menemaniku sejak aku pindah ke rumah ini. Oh, kakak ipar. Aku hanya mau membantu. Kaktus ini terlihat kotor sekali, katanya dengan senyum yang terlalu manis. Senyum yang selalu berarti bencana. Sebelum aku sempat bicara, Dinda menyiram kaktus itu dengan air sabun cuci piring yang kental. Nah, sekarang dia bersih, katanya, meletakkan pot itu kembali ke tempatnya. Aku yakin air sabun itu bisa membunuh kuman-kuman jorok di pot ini. Kamu harus berterima kasih padaku, Kak. Aku mematung. Air sabun akan membunuh kaktus itu perlahan. Itu adalah keisengan yang disengaja, penyakitan yang dilakukan tanpa menyentuhku, tetapi menghancurkan satu-satunya hal kecil yang kucintai. Mataku memanas. Dinda, kenapa kamu lakukan ini? Itu tanaman kesayanganku. Suaraku bergetar. Kenapa? Kenapa kamu peduli pada tanaman itu, sementara kamu tidak peduli pada kebersihan rumah ini? Dinda mengangkat bahu dengan cuek. Kamu harusnya belajar, jangan terlalu mencintai benda mati, nanti kamu dibilang aneh. Lagi pula, tanaman jelek seperti ini harusnya dibuang saja. Aku tidak membalas. Aku hanya bisa memandang tanaman kaktus itu.
yang perlahan-lahan mulai terlihat layu karena sabun. Aku menyadari, Dinda tidak hanya ingin menyakitiku, dia ingin menghilangkan setiap jejak kebahagiaan kecilku di rumah itu. Tak lama setelah insiden kaktus itu, aku dipanggil ke ruang tengah. Kali ini, Bu Mirna menungguku dengan ekspresi muram. "Duduk, Aina," perintahnya. Aku duduk di kursi kayu yang keras. "Ibu dengar dari Dinda, kamu marah-marah karena tanaman kaktusmu disiram sabun?" "Tanaman itu rusak, Bu," jawabku pelan. Bu Mirna mengibaskan tangannya, menganggap masalah itu tidak penting. "Itu hanya tanaman, Aina. Fokus pada hal yang penting. Kamu tahu, setiap kali ada acara keluarga, ibu selalu harus mencari alasan kenapa Randy menikahimu." Bu Mirna mencondongkan tubuhnya, menatapku dengan tatapan kasihan palsu yang memuakkan. "Ibu harus berbohong bahwa kamu anak dari keluarga kaya yang terpandang. Padahal, semua orang tahu, kamu ini biasa saja." Kata-katanya kali ini bukan tentang masakan atau rambut, tetapi langsung menghantam inti harga diriku sebagai seorang wanita. Kamu tidak punya karir yang menonjol, tidak punya harta warisan, dan yang paling parah, kamu tidak kunjung memberikan Randy anak. Kamu tahu, Aina, kamu ini menantu kualitas B-. Kepalaku terasa pening. Aku merasa seluruh tubuhku lemas, seolah semua darah mengalir keluar. Aku tidak berdaya, aku tidak pantas, aku tidak berharga. Penghinaan ini merenggut semua sisa kepercayaan diriku. Aku hanya bisa menunduk, menangis dalam diam, membiarkan setiap kata-kata keji itu menusuk. Tiba-tiba, suara Randy terdengar dari ruang tengah. Dia baru pulang kerja. Dia melewati ruang tengah, melihatku duduk menangis di depan ibunya. Tetapi dia hanya berkata, "Aku lapar, Bu." Lalu langsung naik ke atas tanpa menoleh padaku sedikit pun. Saat itu juga aku sadar, bukan hanya Bu Mirna dan Dinda yang merenggut harga diriku. Randy adalah yang paling jahat karena dia mengizinkan mereka melakukannya. Aku masih duduk membeku di kursi kayu itu. Air mata mengering di pipi. Setelah Bu Mirna menyebutku menantu kualitas B-. Randy hanya berlalu, sibuk dengan rasa laparnya, seolah aku adalah perabotan yang tidak berfungsi. Aku bangkit, berjalan ke dapur untuk menyiapkan makan malam untuk Randy. Tanganku gemetar saat memotong sayuran. Aku merasa mati rasa, seperti boneka yang hatinya sudah dicabut. Makan malam pun tiba. Di meja makan suasananya jauh lebih tenang, karena Bu Mirna dan Dinda memilih untuk diam setelah kemenangan mereka tadi sore. Hanya ada suara denting sendok dan piring. Pak Bima, seperti biasa, memberikan senyum samar yang penuh perhatian kepadaku. Ketika Randy selesai makan, dia langsung berdiri. Aku mengikutinya ke ruang tengah. Aku tahu, jika aku tidak bicara sekarang, aku akan meledak dalam kebisuan. "Randy, kita harus bicara," kataku. Suaraku terdengar serak. Randy menghela nafas, gestur yang selalu membuatku merasa membuang waktunya. "Aku lelah, Aina, apalagi, jangan membahas hal yang sudah berlalu." "Ini bukan hal yang berlalu, ini harga diriku. Aku tidak tahan lagi diperlakukan seperti pelayan yang bodoh dan pembawa sial. Kamu dengar sendiri kan apa yang ibumu katakan tadi? Kualitas B-. Kenapa kamu diam saja saat aku dihina seperti itu?" Aku tidak berteriak, tetapi setiap kata yang keluar terasa seperti ledakan. Randy menoleh, tatapannya dingin dan tajam. "Kamu mau dengar alasanku?" Aku mengangguk, hatiku penuh ketakutan bercampur harapan tipis. Randy menarik napas, lalu melepaskan bom kata-kata yang menghancurkan semua sisa harapanku. Aku diam karena mereka benar, Aina. Udara di sekitarku seolah menghilang. Aku tersentak mundur satu langkah. Apa? Ibu benar. Kamu memang tidak bisa menyesuaikan diri. Setiap hari ada saja masalah. Entah masakan yang tidak enak, setrika yang salah, atau debu yang menumpuk. Kamu menciptakan ketidaknyamanan di rumah ini. Dinda juga benar. Kamu terlalu sensitif untuk hal-hal sepele. Dan soal kualitas B-, coba lihat dirimu. Kamu tidak bisa memberikan anak. Karirmu biasa saja, dan kamu selalu merengek. Keluarga kita butuh menantu yang kuat, bukan yang cengeng. Setiap kalimat Randy adalah pukulan tak terlihat. Ini bukan lagi pengabaian. Ini adalah pengkhianatan total. Dia tidak hanya membenarkan perlakuan mereka, dia bahkan menambahnya dengan kritik pribadinya. Air mata yang sudah kupikir mengering, kini tumpah lagi, deras tak terkendali. Jadi, kamu pikir aku pantas dihina setiap hari.
Kamu pikir aku pantas diperlakukan seperti sampah hanya karena aku belum bisa punya anak? Bisiku, rasa sakit di tenggorokanku membuatku sulit bernafas. Aku tidak bilang kamu pantas. Aku bilang kamu harusnya terima. Ini rumah ibu, ini aturannya. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Siapa yang menyuruhmu tinggal di sini? Aku sudah bekerja keras. Jangan buat hidupku semakin sulit dengan drama dan tangisanmu. Randy berbalik dan berjalan menaiki tangga, tidak ingin melihat kehancuranku. Aku jatuh terduduk di lantai, memeluk lututku. Suamiku sendiri, pria yang kuikat janji di hadapan Tuhan, baru saja memberiku izin untuk pergi. Dia bilang, siapa yang menyuruhmu tinggal di sini? Di tengah tangisku, aku melihat bayangan Pak Bima yang berdiri di balik pintu dapur. Wajahnya terlihat sangat sedih, tetapi dia tidak mendekat. Dia hanya menatapku, memberikan anggukan kecil. Anggukan yang kuartikan, kamu sudah tahu kebenarannya, nak. Sekarang saatnya kamu membuat pilihan. Aku menghapus air mata, mencengkeram lantai. Kebenaran itu menusuk, tetapi juga membebaskan. Malam itu, aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan. Aku harus pergi. Di tengah tangisku, aku melihat bayangan Pak Bima yang berdiri di balik pintu dapur. Wajahnya terlihat sangat sedih, tetapi dia tidak mendekat. Dia hanya menatapku, memberikan anggukan kecil. Anggukan yang kuartikan, kamu sudah tahu kebenarannya, nak. Sekarang saatnya kamu membuat pilihan. Aku bangkit dari lantai, perlahan. Seolah tubuhku terbuat dari kaca rapuh yang baru saja direkatkan. Kata-kata Randy, mereka benar. Kamu harusnya terima. Terus bergaung di kepalaku. Tetapi sekarang, kata-kata itu tidak lagi menghancurkan. Kata-kata itu adalah pembebasan. Aku berjalan kembali ke kamar. Randy sudah tertidur pulas, memunggungiku, tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah atas kehancuran yang ia tinggalkan. Melihat punggungnya, aku sadar, aku tidak mencintai pria ini. Aku mencintai gagasan tentang pria yang seharusnya dia jadikan. Aku mulai bergerak. Perlahan, hati-hati, agar tidak membangunkan Randy yang sedang menikmati kedamaian yang ia ciptakan di atas kehancuranku. Aku membuka lemari, mengambil koper hitam yang tersembunyi di bawah tumpukan selimut. Jemariku gemetar, bukan karena takut, melainkan ini adalah langkah paling berani yang pernah kuambil. Apa yang harus kubawa? Aku tidak membawa perhiasan mahal yang diberikan Randy. Aku tidak membawa gaun-gaun bagus yang kupakai di acara keluarga mereka. Semua itu terasa kotor, terlumuri oleh penghinaan. Aku hanya mengambil pakaian seperlunya yang kumiliki sebelum menikah, pakaian yang tidak mengandung memori rumah ini. Buku diary kecilku, tempat aku mencurahkan semua air mata dan rasa sakit. Foto masa kecilku bersama ibuku yang selalu mengajariku untuk kuat. Ketika aku melihat meja rias, mataku tertuju pada sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada cincin kawinku. Cincin yang seharusnya menjadi lambang cinta dan kesetiaan, kini terasa dingin dan berat, seperti belenggu. Aku mengambilnya, tetapi tidak memakainya. Aku memasukkannya ke dalam sebuah amplop kosong. Aku belum bisa membuangnya, tetapi aku tidak ingin membawanya. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku berjalan ke balkon, tempat kaktus kesayanganku, yang disiram sabun oleh Dinda, tergeletak layu. Kaktus itu sudah mati, tetapi aku mengambil potnya. Di dalam pot itu aku menemukan sehelai daun dari tanaman lain yang sempat kusembunyikan di sana. Daun yang masih hijau dan penuh harapan. Daun itu akan menjadi pengingat. Bahkan setelah diracuni, ada bagian dari diriku yang harus tetap tumbuh. Aku menutup koperku. Suara klik kecil yang dihasilkannya terasa seperti suara palu hakim yang mengetuk meja, mengumumkan keputusan final. Aku berlutut di sebelah tempat tidur Randy. Aku menatap punggungnya sekali lagi. Aku pergi, Randy, bisikku pelan, memastikan dia tidak mendengar. Aku pergi, bukan karena aku lemah. Aku pergi karena aku memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dari cintaku padamu. Aku pergi, dan aku membawa jantungku yang sudah kamu hancurkan. Jangan pernah mencariku. Aku sudah lelah dihina dengan alasan yang diulang-ulang. Aku meninggalkan amplop berisi cincin kawin di atas meja. Lalu aku keluar dari kamar itu, menutup pintu perlahan. Aku tidak menoleh ke belakang. Malam masih gelap, tetapi jalanku terasa semakin terang.
Aku berjalan menuju pintu utama, siap menghadapi dunia yang menanti di luar. Koper hitamku terasa ringan. Langkah kakiku terdengar pelan di lantai marmer, seolah takut membangunkan monster yang sedang tidur di lantai atas. Aku sudah berada di ambang pintu. Kebebasan hanya berjarak 1 tarikan kenop. Tiba-tiba, aku berhenti. Kenop pintu terasa sedingin es di tanganku. Aku teringat pada Pak Bima. Aku tidak mungkin pergi tanpa meninggalkan sepucuk pesan untuknya. Satu-satunya orang yang pernah memberiku kehangatan tulus di rumah ini. Aku berbalik dan berjingkat menuju ruang kerja Pak Bima. Ruangan itu selalu rapi, dengan bau kertas dan kayu tua yang menenangkan. Aku mengambil memoped kecil dan menuliskan pesan singkat. Ayah, aku pergi. Terima kasih untuk kebaikannya. Semoga ayah bahagia. Aina. Saat aku meletakkan memo itu di atas meja, perhatianku tertarik pada sebuah buku tebal yang tersembunyi di bawah tumpukan jurnal keuangan. Bukan jurnal, melainkan sebuah album foto berdebu dengan sampul kulit tua. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku untuk tertangkap. Mungkin ini adalah foto masa muda Pak Bima? Aku membuka album itu perlahan. Halaman pertama menampilkan foto pernikahan Bu Mirna dan Pak Bima. Mereka terlihat bahagia. Tetapi wajah Bu Mirna terlihat jauh lebih lembut dan penuh senyum dibandingkan yang kukenal. Aku membalik halaman lagi, foto-foto masa kecil Randy dan Dinda. Semuanya normal, harmonis. Namun di halaman tengah, ada satu foto yang membuat napasku tercekat. Itu adalah foto Randy saat remaja, sekitar usia 17 tahun, berdiri di samping seorang gadis. Gadis itu, aku menjatuhkan koperku. Gadis itu sangat mirip denganku. Rambut panjang, mata yang sama, bahkan garis senyumnya hampir identik. Bedanya, gadis ini tampak lebih ceria dan mengenakan kalung leontin berbentuk hati. Randy di foto itu memeluknya erat. Tatapan matanya penuh dengan cinta yang mendalam, cinta yang tidak pernah kulihat untukku. Di bawah foto itu tertulis sebuah nama dengan tulisan tangan Bu Mirna. Rima, kenangan yang harusnya tetap terkubur. Tanganku gemetar saat membaca nama itu. Rima? Siapa Rima? Tiba-tiba semua kepingan teka-teki penghinaan yang selalu diulang itu terasa seperti petunjuk yang salah. Kenapa Bu Mirna membenciku dengan alasan sepele yang selalu diulang? Kenapa Randy tidak pernah benar-benar mencintaiku, melainkan selalu dingin dan acuh? Kenapa Dinda selalu mengatakan aku pembawa sial sejak aku datang? Mata Dinda saat dia melihatku selalu memancarkan kebencian. Sekarang aku mengerti. Aku bukan Aina, istri yang mereka benci. Aku adalah pengganti. Aku adalah bayangan Rima, wanita di foto itu yang entah kenapa harus tetap terkubur, tetapi kini muncul lagi dalam hidup mereka. Aku menyembunyikan album itu di bawah bajuku. Aku harus membawanya. Ini adalah kunci. Aku bukan lagi wanita yang pergi karena menyerah, tetapi wanita yang pergi untuk mencari tahu kebenaran. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku mengambil koperku dan membuka pintu utama. Udara pagi yang dingin menyambutku. Aku melihat ke belakang, ke rumah megah yang penuh racun itu. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa dendam yang membara. Aku tidak punya tujuan pasti. Yang kubawa hanyalah uang tunai sedikit, sisa tabunganku, dan kartu identitas. Yang terpenting, aku membawa album foto tua itu, rahasia yang terbungkus kulit. Aku naik taksi pertama yang kutemukan, meminta diantar ke terminal bus. Tujuanku, kota yang jauh, tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Randy atau Bu Mirna untuk mencariku. Aku memilih kota pinggiran yang ramai, agar aku mudah membaur. Di dalam bus, selama perjalanan panjang yang memakan waktu hampir 6 jam, aku terus memeluk album itu. Setiap kali aku membuka halaman foto Rima, hatiku terasa seperti dicengkram. Rima, wanita yang begitu mirip denganku, wanita yang dicintai Randy di masa lalu. Kenapa aku? Kenapa Randy menikahiku jika dia mencintai Rima? Mungkin ini sebabnya, semua penghinaan itu. Bu Mirna tidak membenciku karena masakan atau rambutku. Dia membenciku karena aku mengingatkannya pada Rima, kenangan yang dia ingin kubur, namun kini menjadi menantunya sendiri. Randy tidak mencintaiku, dia mencintai bayangan Rima yang ia lihat dalam diriku. Logika itu terasa dingin, tetapi juga memberikan alasan yang kuat di balik semua penderitaanku. Sesampainya di kota baru, aku segera mencari kontrakan kecil, hanya sebuah kamar dengan kamar mandi luar yang sederhana.
Jauh berbeda dengan kamar mewahku di rumah Randy, tetapi rasanya bebas. Tidak ada lagi langkah kaki yang mengintimidasi. Tidak ada lagi teriakan mendesis dari Bu Mirna. Keesokan harinya, prioritas pertamaku adalah mencari pekerjaan. Aku tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Aku harus hidup. Dengan latar belakang pendidikanku, aku memutuskan melamar sebagai kasir di sebuah kafe kecil di pusat kota. Pemilik kafe itu, seorang wanita paruh baya bernama Bu Santi, tampak ramah dan menerima kehadiranku tanpa banyak pertanyaan. Aku berbohong bahwa aku baru saja pindah setelah bercerai, dan dia tidak menyelidiki lebih jauh. Malam harinya, setelah lelah bekerja, aku kembali ke kamar kontrakanku. Aku membuka kembali album foto itu. Kali ini aku fokus pada nama yang tertulis di bawah foto Rima. Kenangan yang harusnya tetap terkubur. Aku tahu aku harus mencari tahu siapa Rima. Tanpa koneksi ke masa lalu Randy, itu akan sulit. Aku memutuskan untuk mencari petunjuk dari kalung liontin berbentuk hati yang dikenakan Rima di foto. Liontin itu terlihat unik, dengan ukiran huruf kecil di tengahnya. Aku mengambil ponsel lamaku yang sudah lama tidak kugunakan dan menyalakannya. Aku tidak berani menghubungi siapapun. Tetapi ada satu hal yang bisa kulakukan. Mencari nama Rima di media sosial lama Randy. Randy jarang mengunggah apapun, tetapi aku ingat dia pernah punya akun media sosial yang ia tinggalkan sebelum kami menikah. Aku mencoba masuk, menggunakan kombinasi kata sandi lama yang mungkin dia pakai. Gagal. Aku mencoba lagi. Salah. Aku mencoba kata sandi terakhir yang mungkin. Rima. Hatiku. Berhasil. Jantungku berdebar kencang. Aku masuk ke akun lama Randy. Akun itu sepi. Tetapi di antara sedikit unggahan, ada beberapa foto lama tentang Rima. Dan di kolom komentar salah satu fotonya, ada tagar yang menarik perhatianku. Hashtag Rima Juwita. Dan lokasi SMA Nusantara 2010. Rima Juwita. SMA Nusantara 2010. Aku kini punya nama lengkap dan petunjuk untuk memulai investigasiku. Rahasia ini yang selama ini digunakan sebagai senjata untuk menyiksaku, sebentar lagi akan kubongkar. Malam itu, rasa lelah bekerja hilang ditelan adrenalin penasaran. Aku memilah daftar pertemanan Randy di akun lama itu. Aku mencari nama-nama yang tampak sering berinteraksi dengan Randy dan Rima di tahun 2010. Setelah membandingkan beberapa nama, aku menemukan satu yang tampaknya menjadi teman dekat mereka berdua, seorang pria bernama Arka. Profil Arka cukup aktif dan terbuka. Aku mengambil keputusan berani. Aku mengiriminya pesan singkat, menggunakan akun media sosial lama Randy, tetapi dengan pesanku sendiri, agar Arka tidak langsung curiga. Kepada Arka, aku Aina, aku mantan istri Randy. Aku melihat foto-foto lama dan ingin tahu tentang Rima Juwita. Bisakah kita bicara sebentar? Ini penting dan aku butuh kebenaran. Aku tidak berharap dia akan membalas. Tapi, hanya 5 menit kemudian, ponselku bergetar. Dari Arka. Aina, mantan istri Randy, aku kaget kamu menghubungiku. Boleh, tapi kita bertemu langsung. Aku tidak bisa membahas Rima di sini. Terlalu rumit. Kita bertemu besok di Cafe Senja, jam 3 sore. Cafe Senja? Itu adalah kafe tempat aku bekerja. Takdir seolah mempermudah jalanku. Keesokan harinya, aku mengambil izin istirahat lebih awal. Pukul 3 sore, aku duduk di sudut Cafe Senja. Jantungku berdetak tak karuan. Seorang pria dengan kemeja rapi dan kacamata tebal mendekat. Arka. Aina? Tanyanya, sedikit ragu. Ya, aku Aina. Setelah memesan kopi, aku langsung menunjukkan foto Rima dari album tua itu. Dia Rima kan? Arka mengangguk. Sorot matanya berubah muram. Ya, Rima Juwita. Dia cinta pertama Randy. Cinta mati Randy. Tolong ceritakan semuanya. Kenapa aku mirip dengannya? Kenapa Randy menikahiku? Arka menghela napas panjang. Kamu mirip Rima. Itu fakta. Tapi ada yang lebih penting. Rima meninggal. Kecelakaan mobil. 10 tahun yang lalu. Aku menutup mulutku, menahan suara terkejutku. Meninggal? Dan Bu Mirna menyalahkan Randy atas kematian Rima. Meskipun Randy tidak mengemudi. Mereka bertengkar hebat saat itu. Rima meninggal karena mereka sedang dalam perjalanan untuk bertemu Randy, yang sedang bertengkar dengan ibunya.
Sejak saat itu, Bu Mirna menjadi sangat protektif dan Sangat benci dengan siapapun yang mendekati Randy. Jelas Arka. Lalu aku? Randy, dia hancur. Dia butuh waktu lama untuk pulih. Dan ketika dia melihatmu, Aina, kalian bertemu di sebuah acara amal kan? Kamu sangat mirip Rima. Aku rasa Randy tidak menikahimu. Dia menikah dengan memori Rima. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Aku bukan istri yang dicintai. Aku hanya pengganti. Aku hanya alat Randy untuk menyembuhkan lukanya, dan alat Bu Mirna untuk melampiaskan kebenciannya yang tidak terselesaikan pada Rima. Arka menambahkan, Randy tidak akan pernah mencintaimu, Aina. Dia tidak akan pernah membelamu. Karena di matanya, Bu Mirna melihat Rima dalam dirimu, dan Randy melihat kesempatan kedua untuk mencintai Rima lagi. Tapi itu tidak akan terjadi. Kebencian Bu Mirna padamu adalah ketakutan terbesarnya kehilangan Randy lagi. Lewat sosokmu, aku merasakan air mata panas mengalir. Tetapi kali ini aku tidak menangis untuk penghinaan. Aku menangis untuk Rima, dan untuk diriku yang terjebak dalam sandiwara yang tragis ini. Aku telah kehilangan semua keraguan. Hati dan logikaku kini menyatu. Aku harus keluar dari sandiwara ini. Aku mengucapkan terima kasih pada Arka. Hatiku campur aduk antara rasa sakit karena kebenaran dan rasa lega karena semua teka-teki kini terjawab. Aku bukan menantu pembawa sial. Aku adalah pengganti yang sengaja dipilih. Keesokan harinya, aku kembali bekerja. Aku mencoba bersikap normal, tetapi di benakku aku terus memikirkan Randy. Aku tidak bisa hanya pergi. Aku harus memastikan Randy tahu bahwa aku sudah tahu semuanya. Saat membersihkan lemari di ruang penyimpanan kafe, aku menemukan sebuah koran lama. Itu adalah koran terbitan sekitar 10 tahun yang lalu. Sesuatu mendorongku untuk membukanya. Di halaman tengah ada sebuah berita kecelakaan. Tragedi di Tol Cikampek. Mahasiswi cantik tewas di tempat. Polisi menyelidiki keterlibatan remaja lain. Di bawah judul itu ada foto. Itu adalah Rima. Di foto itu terlihat wajah Rima yang tampak sedih. Dan di sebelahnya ada foto seorang remaja laki-laki. Bukan Randy. Remaja laki-laki itu tampak panik. Aku membaca rincian berita itu. Rima Juwita meninggal saat menumpang taksi yang bertabrakan dengan truk. Polisi menduga ada kelalaian dari pengemudi taksi. Dan yang paling mengejutkan, di paragraf kecil tertulis, sebelum kecelakaan, korban sempat mengirim pesan kepada pacarnya, Randy, bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu di rumah sakit. Namun ada satu detail kecil yang membuatku merinding. Di paragraf tentang saksi mata, disebutkan bahwa ada seorang saksi yang melihat korban Rima terburu-buru menyeberang jalan dari trotoar, seolah menghindari sesuatu sebelum ia naik taksi. Dan saksi itu menyebutkan mobil hitam mewah yang terparkir tidak jauh dari lokasi. Tiba-tiba aku teringat ucapan Arka. Bu Mirna menyalahkan Randy atas kematian Rima. Meskipun Randy tidak mengemudi. Apakah ada peran Bu Mirna dalam kematian Rima? Logikaku mulai bekerja. Kebencian ekstrim Bu Mirna bukanlah karena dia takut Randy mencintai Rima, tetapi karena dia mungkin terlibat dalam konflik yang menyebabkan kematian Rima. Dan dia menikahkan Randy denganku, yang mirip Rima, untuk memastikan Randy tetap dalam kendalinya. Aku bergegas kembali ke kamar kontrakanku. Aku membuka kembali akun media sosial lama Randy, kali ini mencari informasi kapan kami pertama kali bertemu. Di sebuah kolom komentar, Randy pernah menulis, "Senang bertemu wanita yang bisa mengingatkanku pada masa lalu yang indah." Komentar itu ditulis hanya 1 hari setelah aku mulai bekerja di kantor lama, di mana Randy adalah salah satu klien. Aku tersentak. Aku bukan kebetulan. Aku bukan wanita yang Randy temuni dan cintai. Randy mencari wanita yang mirip Rima, dan dia sengaja mendekatiku. Ini adalah puncaknya. Aku sekarang tahu. Aku adalah bidak catur yang sengaja diletakkan di papan permainan Bu Mirna dan Randy, untuk mengubur rasa bersalah dan memuaskan kebencian. Senyum sinis muncul di wajahku. Rasa takutku telah lenyap digantikan oleh kekuatan yang dingin. Aku tidak akan lagi lari. Aku akan kembali ke rumah itu. Bukan sebagai istri yang cengeng, tetapi sebagai Aina yang siap melakukan konfrontasi besar. Aku harus mengembalikan cincin kawin itu langsung di depan wajah Randy. Setelah hampir 2 minggu menghilang, aku kembali. Aku mengenakan pakaian yang paling membuatku merasa kuat. Blazer hitam dan celana panjang yang rapi. Bukan daster atau baju rumahanku yang biasa. Rambutku kuikat tinggi.
Aku membawa koper hitamku yang dulu terasa ringan, kini terasa berat karena dipenuhi keberanian dan kebenaran yang akan kubongkar. Di sakuku, aku membawa amplop berisi cincin kawin dan juga aku membawa album foto tua itu. Aku tidak menggunakan bel. Aku membuka pintu utama dengan kunci yang masih kusimpan. Rumah itu hening. Terlalu hening. Keheningan yang biasa kurasakan mencekam, kini terasa kosong. Bau masakan yang biasa tercium hilang, digantikan aroma udara dingin dan kesepian. Aku berjalan masuk ke ruang tengah. Dan di sanalah mereka. Bu Mirna sedang duduk di sofa. Wajahnya terlihat pucat dan lebih tua dari yang kuingat. Dinda duduk di sebelahnya, memainkan ponsel dengan lesu. Randy berdiri di dekat jendela, memandang keluar, ekspresinya muram dan tegang. Mereka semua terlihat tidak terawat dan tidak bahagia, seolah kepergianku membawa serta semua energi kehidupan dari rumah itu. Mereka semua menoleh bersamaan saat aku menghentikan langkah di tengah karpet ruang tengah. 3 pasang mata itu menatapku, penuh kejutan. Aina? Randy adalah yang pertama bereaksi. Suaranya terdengar tercekat antara terkejut dan lega. Bu Mirna bangkit dengan wajah merah padam. Berani sekali kamu kembali ke rumah ini. Setelah kamu pergi tanpa pamit, kamu pikir kamu bisa kembali begitu saja? Dinda hanya menatapku, matanya menyipit, seolah melihat hantu. Aku tidak menjawab, Bu Mirna. Aku menatap lurus ke mata Randy. Mataku dingin tanpa emosi. Aku datang bukan untuk kembali, Randy, kataku dengan suara tenang dan tegas, suara yang belum pernah mereka dengar dariku. Aku datang untuk mengakhiri sandiwara ini. Randy mulai berjalan mendekat. Sandiwara apa? Kamu kenapa? Aku mencarimu kemana-mana. Berhenti. Aku mengangkat tangan. Jangan sentuh aku. Aku sudah tahu semuanya. Bu Mirna tertawa hambar. Tahu apa? Tahu kalau kamu itu menantu yang tidak tahu diuntung. Tahu kalau kamu cuma bisa bikin masalah. Aku mengabaikan Bu Mirna. Aku mengambil album foto tua itu dari koperku dan melemparkannya ke lantai di kaki Randy. Suara brak, album itu jatuh cukup keras. Buka itu, Randy. Buka dan lihat siapa yang sebenarnya ada di depanmu selama ini, tuntutku. Randy ragu, tetapi ia menuruti. Ia membuka album itu di halaman tengah. Saat melihat foto Rima, wajah Randy langsung pucat pasi. Ia menatapku, matanya dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Rima? Bisiknya. Ya, Rima. Wanita yang kamu cintai dan yang kamu nikahi dalam wujudku. Aku melangkah maju, air mataku mulai menggenang, tetapi kali ini karena amarah, bukan kesedihan. Kamu sengaja mencariku karena aku mirip dia. Kamu menikahiku hanya untuk menggantikan kenangan yang hilang. Ruangan itu hening kecuali napas terengah-engah dari Bu Mirna. Aku tahu Bu Mirna membenciku karena aku mengingatkannya pada Rima. Dan aku tahu kamu membiarkan aku dihina karena kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai bayangan. Kalian menjadikan aku bidak catur dalam permainan kalian. Bu Mirna kini maju. Tutup mulutmu, kamu tidak tahu apa-apa. Aku tahu, dan aku tahu alasan masakan hambar atau rambut pembawa sial itu semua hanya kebohongan yang diulang-ulang. Aku mengeluarkan amplop berisi cincin kawin dan melemparkannya ke dada Randy. Ini cincinmu, ambil kembali. Aku, Aina, bukan lagi bayangan Rima. Aku datang untuk bilang, aku cerai. Aku tidak akan pernah menjadi korban sandiwara kalian lagi. Randy hanya mematung, menatap cincin kawin yang jatuh ke lantai, lalu bergantian menatapku dan foto Rima. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, penyesalan, dan ketakutan yang mendalam. Aina, tunggu. Aku memang pengecut. Tapi aku mulai mencintaimu, Aina. Aku menyesal. Randy mencoba meraih tanganku. Terlambat, Randy. Cinta sejati tidak pernah membiarkan orang yang dicintai dihina setiap hari. Kataku tegas, menarik tanganku menjauh. Tiba-tiba, Bu Mirna meledak. Dia tidak lagi terlihat pucat. Wajahnya kini merah padam karena amarah yang tak tertahankan. Diam, cukup. Kalian berdua sama saja, sama-sama pembawa kehancuran, teriak Bu Mirna. Dia berjalan terhuyung mendekatiku dan menunjuk wajahku dengan jari yang gemetar. Kamu, bayangan sialan. Kamu membuat Randy kembali sakit. Dan kamu, Randy. Bu Mirna beralih menatap anaknya dengan kebencian yang sama besarnya. Kamu seharusnya tidak pernah bertemu dengannya. Kenapa, Bu? Kenapa harus seperti ini? Kenapa ibu selalu membenci Rima sampai segitunya? Tuntut Randy. Suaranya putus asa. Bu Mirna tertawa.
tawa yang terdengar histeris dan menyakitkan. "Benci? Kamu pikir ibu hanya membenci dia? Ibu membenci diriku sendiri." Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Dinda, yang dari tadi diam, kini menutup mulutnya, tampak sama terkejutnya. Kamu tahu Rima meninggal dalam perjalanan taksi karena pertengkaranku dengan Randy saat itu. Tapi ada yang tidak kalian ketahui. Sebelum dia naik taksi, aku melihatnya. Bu Mirna berbicara dengan suara yang penuh penyesalan dan kepedihan. Rima datang ke rumah hari itu. Dia ingin bicara baik-baik denganku. Tapi aku sudah merencanakannya. Aku tidak ingin Randy menikahinya. Aku menghinanya. Aku mengatakan dia tidak pantas untuk Randy. Aku memintanya pergi dan tidak pernah kembali. Randy dan aku mendengarkan, tidak mampu berkata-kata. Rima menangis. Dia berlari keluar rumah. Aku mengikutinya sebentar. Aku melihat dia berjalan di pinggir jalan, terlihat bingung. Aku sempat ingin memanggilnya kembali. Aku sempat ingin meminta maaf, tapi egoku terlalu besar. Aku tetap di dalam mobil, hanya memandangnya dari kejauhan. Saat Rima menyeberang jalan untuk naik taksi, dia terlihat sangat panik. Dia melihat ke belakang, ke arah mobilku, seolah takut. Tapi saat itu, aku hanya berpikir, bagus, dia pergi. Bu Mirna jatuh berlutut, air matanya membasahi karpet. Aku tidak menyentuhnya, tapi aku tahu. Keterburuannya, kepanikannya, semua itu karena aku yang mengusirnya dengan kata-kata keji. Dia meninggal karena dia ketakutan dan bingung setelah aku menghinanya habis-habisan. Ruangan itu dipenuhi tangisan Bu Mirna yang histeris. Aku terhuyung mundur. Jadi, semua penghinaan yang kurasakan, masakan hambar, rambut pembawa sial, adalah proyeksi rasa bersalah Bu Mirna atas bagaimana ia menghina Rima sebelum Rima meninggal. Randy tidak percaya. Dia mendekati ibunya, mencoba menenangkannya, tetapi Bu Mirna mendorongnya. "Aku menghinamu, Aina, karena aku tidak sanggup mendengar suara hatiku yang berteriak. Aku telah membunuh anak itu dengan kata-kataku." Klimaks ini menghancurkan Bu Mirna. Randy kini dihadapkan pada kebenaran yang jauh lebih buruk. Bukan hanya dia yang bersalah, tetapi ibunya juga. Pengakuan histeris Bu Mirna mengguncang seluruh rumah. Randy terpaku, menatap ibunya yang kini tersungkur, menangis sejadi-jadinya, melepaskan beban rasa bersalah yang telah ia pikul selama 10 tahun. Dinda, adik iparku yang biasanya sinis, kini duduk diam. Matanya dipenuhi ketakutan dan kebingungan, menyadari betapa dalam akar masalah di keluarga mereka. Aku, di tengah semua kehancuran itu, justru merasa tenang. Aku mendapatkan semua jawaban. Rasa sakitku sekarang bercampur dengan rasa iba, bukan pada Randy, tetapi pada Bu Mirna yang telah lama menjadi korban dari egonya sendiri. Ini tidak mungkin, bisik Randy, lututnya lemas. Ia beralih menatapku, matanya memohon. "Aina, kamu lihat sendiri, ibu sakit. Dia tidak sadar apa yang dia katakan. Dia hanya cemas, dia butuh aku sekarang." Aku menatap Randy, dan melihat dengan jelas keputusasaan dan kebingungannya. Dia kembali ke pola lamanya, membela ibu, mengabaikan korban. "Aku melihat semuanya, Randy," kataku dengan suara lirih namun menusuk. "Aku melihat bagaimana ibumu menyiksaku, bukan karena aku buruk, tapi karena dia terlalu takut menghadapi dirinya sendiri. Dan aku melihat bagaimana kamu membiarkan aku menjadi tempat sampah emosional kalian, hanya karena aku mirip Rima. Kamu tidak bisa pergi sekarang, Aina. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu untuk membuktikan bahwa aku tidak salah, bahwa aku bisa mencintai lagi." Randy memohon. Kini dia yang berlutut di depanku, menggenggam tanganku erat. "Itu egois, Randy. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya butuh aku untuk membenarkan kesalahanmu. Kamu butuh aku agar kamu bisa hidup dengan sandiwara palsu. Aku sudah lelah menjadi perban untuk luka yang bukan aku yang buat." Aku menarik tanganku. Saat itulah, pintu terbuka. Pak Bima yang baru kembali dari luar, berdiri di ambang pintu, melihat pemandangan ruang tengah yang kacau. Bu Mirna menangis histeris di lantai. Randy berlutut memohon, dan aku berdiri tegak membawa koper. Pak Bima yang biasanya diam, masuk ke tengah ruangan. Tatapannya tegas. "Cukup, Randy," katanya. Suaranya pelan, tetapi mengandung otoritas yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Pak Bima membantu Bu Mirna berdiri, memeluknya. Bu Mirna menangis di bahu suaminya. "Aina," Pak Bima menatapku. Senyumnya kali ini adalah senyum perpisahan yang penuh hormat. "Keputusanmu benar. Kamu sudah membuat pilihan sulit. Jangan biarkan masa lalu kami merenggut masa depanmu. Pergi, nak. Pergi dan temukan kedamaianmu." Randy mendongak, matanya membesar karena terkejut. "Ayah, apa yang ayah katakan?
jangan biarkan dia pergi. Pak Bima memeluk Bu Mirna dengan satu tangan dan menatap Randy dengan tatapan kecewa. Randy, ibu butuh pertolongan sekarang, bukan pertunjukan. Kamu sudah membuat pilihanmu berulang kali, dan pilihanmu selalu mengorbankan Aina. Sekarang, biarkan dia memilih dirinya sendiri. Randy terdiam, dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama hancur. Ibunya yang menangis di pelukan ayahnya, membutuhkan pertolongan serius, dan istrinya yang sudah siap pergi. Aku tidak menunggu jawaban Randy. Aku menoleh pada Pak Bima, memberikan anggukan terima kasih yang dalam. Aku tahu, ayah mertuaku telah memilih kebenaran. Aku berbalik, berjalan menuju pintu. Di belakangku, Randy menjerit memanggil namaku. Namun aku tidak menoleh. Aku sudah membuat pilihan. Aku keluar dari pintu itu untuk yang kedua kalinya. Kali ini, untuk selamanya. Aku berjalan menjauh dari rumah megah yang terasa seperti penjara mental itu. Langkahku cepat, tetapi napasku tersengal. Teriakan Randy, campuran keputusasaan dan penyesalan, masih menusuk telingaku. Aku berhasil. Aku sudah tahu semua rahasia yang tersembunyi. Aku sudah melakukan konfrontasi yang dramatis. Aku sudah mengembalikan cincin kawin itu. Aku mencapai gerbang utama kompleks perumahan dan duduk di halte bus yang sepi, meletakkan koper hitamku di sampingku. Setelah amarah yang membara mereda, perlahan-lahan datanglah rasa lelah yang luar biasa. Dan bersama rasa lelah itu, datanglah keraguan terakhir. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Bagaimana jika Randy benar-benar menyesal? Dia terlihat sangat hancur. Bagaimana nasib Bu Mirna? Dia terlihat sangat sakit setelah pengakuannya. Setan-setan kecil keraguan itu mulai berbisik di telingaku, mencoba menarikku kembali ke zona nyaman penderitaan yang sudah kukenal. Itu adalah instingku sebagai wanita yang terbiasa mengurus orang lain, yang selalu merasa bersalah jika meninggalkan masalah yang belum selesai. Aku menggelengkan kepala kuat-kuat. Aku meraih tas kecilku dan mengeluarkan sehelai daun hijau dari kaktus yang dulu kumasukkan ke dalam pot yang layu. Di episode 6. Daun itu masih segar, sebuah simbol perlawanan. Tidak, Aina, bisikku pada diri sendiri. Kamu bukan terapis keluarga mereka. Kamu bukan perban mereka. Kamu bukan pengganti Rima. Kamu adalah Aina. Aku teringat betapa dinginnya kata-kata Randy saat dia membenarkan penghinaan ibunya di episode 5. Aku teringat bagaimana aku disuruh meminta maaf pada Ayam, pada sehelai rambut, dan dihina sebagai kualitas B-. Semua itu bukan terjadi semalam. Itu terjadi setiap hari selama bertahun-tahun, dengan alasan yang sama. Hanya untuk menutupi rasa bersalah mereka yang mengerikan. Atu memejamkan mata. Sudah cukup. Aku tidak akan lagi menyia-nyiakan satu detik pun hidupku untuk orang-orang yang hanya ingin menggunakan dan menghancurkanku. Sebuah taksi berwarna kuning berhenti di depanku. Taksi yang sama yang mengantarku ke terminal bus beberapa minggu lalu. Aku menarik koperku dan membuka pintu taksi. Saat aku duduk dan menyebutkan alamat kontrakan sederhanaku di kota pinggiran, aku meraih ponselku. Aku mencari nama seorang pengacara yang direkomendasikan oleh Bu Santi, pemilik kafe tempatku bekerja. Aku menelponnya. Halo, ini Aina. Saya ingin mengajukan gugatan cerai. Tidak ada mediasi, tidak ada kompromi. Saya ingin segera mengurus berkasnya. Dan saya tidak butuh harta gono gini. Saya hanya butuh pembebasan. Suaraku terdengar tegas dan percaya diri. Aku tidak menangis. Aku tidak ragu. Saat aku menutup telepon, taksi itu meninggalkan kompleks perumahan Randy jauh di belakang. Aku menoleh keluar jendela, melihat bayangan rumah itu perlahan menghilang. Aku tidak merasakan sakit, hanya rasa lega yang luar biasa. Klimaks sudah berlalu. Aku telah membuat pilihan yang sulit, dan pilihan itu adalah memilih diriku sendiri. Sekarang, babak baru telah dimulai. Aku kembali ke kontrakan kecilku. Seminggu kemudian, berkas gugatan cerai sudah didaftarkan. Aku tidak meminta harta apapun. Tidak ingin ada alasan bagi mereka untuk menahan proses perpisahan ini.
Aku hanya ingin satu hal. Status cerai yang sah dan resmi. Hidupku berputar pada poros yang baru. Bekerja keras di kafe senja dan berjuang melawan kenangan buruk. Pekerjaan sebagai asisten manajer di kafe itu memberiku kesibukan yang sangat kubutuhkan. Bu Santi, pemilik kafe, memberiku kepercayaan penuh. Di sana aku adalah Aina yang cakap, yang pekerja keras. Bukan Aina yang tidak becus mengurus rumah tangga. Namun trauma itu tidak hilang begitu saja. Setiap kali Bu Santi meminta tolong membuatkan teh atau kopi, tanganku akan bergetar sedikit. Aku takut dia akan bilang, "Kenapa tehnya hambar? Kamu sengaja mau membuat tamuku kecewa?" Setiap kali ada helai rambutku yang jatuh ke lantai kafe, aku segera berjongkok dan memungutnya dengan panik. Takut ada yang akan berteriak, "Rambutmu pembawa sial!" Aku tahu, itu hanya bayangan di kepalaku. Aku harus berjuang keras untuk membiasakan diriku pada lingkungan yang sehat. Aku mulai menulis kembali di diary kecilku, bukan untuk mencurahkan rasa sakit, melainkan untuk mencatat kemenangan kecil harian. Kemenangan kecil hari ini, aku berhasil membuat kopi yang disukai pelanggan tanpa merasa takut dikritik. Kemenangan kecil hari ini, aku melihat sehelai rambut di lantai dan hanya menyapunya dengan tenang, tanpa rasa panik. Suatu sore, saat aku sedang menutup kafe, Bu Santi menghampiriku. "Aina," katanya lembut. "Kamu ini anak yang kuat, kamu bekerja sangat baik. Tapi kadang, matamu terlihat sangat lelah, seperti kamu sedang lari dari sesuatu." Aku tersenyum tipis. Aku sudah menceritakan sebagian kecil ceritaku pada Bu Santi. "Aku memang sedang lari, Bu. Aku lari dari masa laluku," jawabku. "Kalau begitu, berhentilah lari. Berbaliklah dan tunjukkan pada masa lalumu bahwa kamu sudah jauh lebih baik tanpa dia," nasihat Bu Santi, yang terasa seperti penyemangat seorang ibu. Nasihat itu membekas. Aku memutuskan, aku tidak akan lagi bersembunyi. Aku mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperbaiki diri. Aku mendaftar kursus singkat manajemen keuangan dan bahasa Inggris. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri, bukan pada Randy atau Bu Mirna, bahwa aku adalah wanita kualitas A+. Proses perceraian berjalan lambat, tetapi lancar karena Randy tidak mengajukan perlamanan. Dia mengirimkan pesan singkat beberapa kali. Aku menyesal. "Bisakah kita bicara?" Aku tidak pernah membalas. Aku sudah membuat pilihan terbaik, dan kini aku harus menjaganya. Malam itu, di kamar kontrakanku, aku melihat foto diriku di cermin. Aku sudah kehilangan beberapa kilogram. Tetapi mataku tidak lagi berkaca-kaca karena penderitaan. Mataku berkilau karena harapan. Dua minggu berlalu setelah kepergianku yang kedua dan final. Rumah itu terasa dingin. Bu Mirna masih di rumah, tetapi dia jarang berbicara. Dia hanya duduk diam di ruang tengah, menatap kosong, terkadang menangis pelan, diselimuti rasa bersalah yang kini telah ia akui. Dinda mencoba memasak, tetapi masakan itu selalu terasa hambar dan dibuang. Ironisnya, kini mereka merasakan sendiri masakan hambar yang dulu mereka gunakan sebagai senjata untuk menyiksaku. Randy berjalan di rumah seperti hantu. Dia masuk ke kamar. Tempat tidur itu terlalu besar tanpa kehadiranku. Dia melihat meja rias, di mana ia tinggalkan cincin kawin kami. Cincin itu masih ada di sana, di dalam amplop. Dia mengambilnya. "Aku menyesal," bisiknya pada cincin itu. Air matanya menetes. Dia mencari-cariku. Dia mencoba menghubungi nomor ponselku berkali-kali, tetapi sudah kublokir. Dia menghubungi teman-teman lamanya, bahkan Arka, tetapi semua orang mengatakan mereka tidak tahu. Randy tahu, aku pergi dan memutus semua jembatan.
Suatu malam, Randy duduk di meja makan, mencoba makan masakan Dinda yang dingin. Ia ingat semua hal yang ia biarkan terjadi. Kenapa aku tidak pernah membelanya? Kenapa aku membiarkan ibu mengatakan dia pembawa sial? Kenapa aku bilang dia harus terima penghinaan itu? Dia sadar, ia mencintai Rima ya. Tetapi ia sadar, Aina adalah wanita yang memberinya stabilitas. Wanita yang meskipun dihina setiap hari, tetap bangun pagi untuk menyiapkan sarapan dan merawat rumahnya. Aina adalah wanita yang membuat rumah itu terasa hidup, meskipun hidup itu penuh drama dan tangisan. "Ibu," kata Randy suatu malam saat Bu Mirna duduk diam di sofa. "Rumah ini sepi." Aku merindukan suaranya. Bu Mirna hanya menjawab dengan lirih. "Aku juga, Nak. Aku merindukan kehadirannya, bahkan saat aku sedang menghinanya." Randy menyadari betapa kejamnya ia. Ia bukan hanya tidak mencintaiku. Ia menggunakan ketidakberdayaanku sebagai penyeimbang bagi rasa bersalah ibunya. Ia membiarkan aku menjadi target agar ibunya tidak gila, dan ia membiarkan aku menjadi bayangan Rima agar ia tidak merasa sendiri. Keesokan harinya, Randy pergi ke kantor lama tempat aku bekerja. Dia bertanya pada resepsionis. "Maaf Pak, Ibu Aina sudah lama mengundurkan diri," jawab resepsionis. Randy tidak putus asa. Dia mencari tahu di mana aku tinggal. Setelah melacak semua kenalan lama dan teman kantorku, ia mendapatkan satu petunjuk. Aku pernah menyebutkan tentang Cafe Senja. Dengan harapan tipis, Randy pergi ke Cafe Senja di kota yang jauh itu. Saat ia memarkir mobil mewahnya di seberang jalan, ia melihatku. Aku sedang tertawa lepas dengan Bu Santi, wajahku cerah dan penuh kebahagiaan yang tidak pernah ia lihat selama kami menikah. Aku terlihat begitu damai, begitu berharga. Melihat kebahagiaanku yang nyata, tanpa dirinya, Randy merasakan penyesalan yang mendalam. Dia sadar, Aina yang sekarang tidak lagi membutuhkan drama atau kehadirannya. Melihat kebahagiaanku yang nyata, tanpa dirinya, Randy merasakan penyesalan yang mendalam. Dia sadar, Aina yang sekarang tidak lagi membutuhkan drama atau kehadirannya. Randy turun dari mobil dan menyeberang jalan. Jantungku berdebar kencang saat melihatnya masuk ke Cafe Senja. Semua keceriaanku lenyap, tetapi kali ini aku tidak gemetar. Aku berdiri tegak di balik meja kasir. Randy berjalan lurus ke arahku. Ekspresi wajahnya adalah campuran kelelahan, kesedihan, dan rasa bersalah. Dia terlihat kurus dan matanya cekung. "Aina," panggilnya. Suaranya pelan dan putus asa. Selamat datang di Cafe Senja. Ingin pesan apa, Pak? Tanyaku, nada suaraku profesional dan datar, seolah dia adalah pelanggan biasa. Randy terkejut dengan sikap dinginku. "Jangan begini, Aina. Aku mencarimu kemana-mana. Aku harus bicara." "Kita sudah bicara, Randy. Semua sudah jelas di ruang tamu itu. Anda sudah tahu alasannya, dan saya sudah membuat keputusan." Randy menoleh ke sudut kafe, tempat kami duduk dengan Arka tempo hari. Dia kembali menatapku. "Aku tahu aku bajingan, Aina. Aku tahu aku pengecut. Ibu, dia sekarang sedang dirawat. Dinda, dia ikut ayah keluar kota. Rumah kosong, Aina. Aku sendirian. Dan aku sadar, aku tidak butuh bayangan Rima. Aku butuh Aina." Katanya, air matanya mulai mengalir. Dia berlutut, tidak peduli dengan tatapan pelanggan kafe lain. Dia berlutut tepat di depanku. "Aku mohon, Aina, maafkan aku. Aku tahu kata-kata tidak cukup, tapi aku berjanji akan berubah. Aku tidak akan membiarkan ibu menyakitimu lagi. Pulanglah, Aina. Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Aku mencintaimu." Melihat Randy, pria angkuh dan dingin yang dulu, kini berlutut di lantai, memohon padaku, seharusnya membuatku merasa menang. Tapi yang kurasakan hanyalah kasihan. Aku menghela napas panjang. Aku meraih tangan Randy dan memintanya berdiri. "Berdirilah, Randy. Jangan mempermalukan dirimu sendiri." Dia berdiri, matanya penuh harap. "Aku memaafkanmu, Randy," kataku tulus. "Aku memaafkan semua penghinaan yang kamu biarkan terjadi. Aku memaafkan kamu yang menggunakan aku sebagai pengganti Rima." Randy tersenyum lega. "Terima kasih, Aina. Ayo kita pulang. Kita mulai lagi dari awal." "Tunggu, Randy," potongku. Aku menatapnya dalam-dalam, memastikan setiap kata yang keluar dari mulutku tidak mengandung keraguan.
Aku memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Wajah Randy langsung pucat. Apa maksudmu? Maksudku aku sudah memilih. Aku memilih diriku sendiri. Aku memilih kedamaian yang kurasakan di kafe senja ini, di kontrakan kecilku. Di sini, aku tidak perlu ketakutan setiap hari. Aku tidak perlu memohon cinta atau pembelaan. Kamu bilang kamu mencintaiku? Jika kamu benar mencintaiku, maka kamu akan membiarkan aku bahagia. Aku menunjuk ke arah cincin kawin kami yang ia kenakan di jarinya. Proses perceraian kita sedang berjalan, Randy. Selesaikan dengan baik. Jika kamu benar-benar menyesal, maka gunakan penyesalan itu untuk memperbaiki hidupmu dan ibumu. Jangan gunakan itu untuk menghancurkan kebahagiaanku lagi. Aku tersenyum tipis, senyum perpisahan. Selamat jalan, Randy. Aku berharap kamu menemukan damai. Aku berbalik, kembali ke meja kasir, dan mulai melayani pelanggan berikutnya. Randy berdiri diam sejenak, wajahnya hancur. Dia tahu, dia benar-benar telah kehilanganku. Dia berbalik, berjalan keluar dari kafe itu, meninggalkan hidupku untuk selamanya. Seminggu setelah pertemuan dramatis itu, aku menerima surat resmi dari pengacaraku. Randy menyetujui semua tuntutan cerai. Dia tidak mengajukan perlawanan apapun, mempercepat proses perpisahan kami. Aku resmi menjadi wanita bebas. Rasa lega itu tak terlukiskan. Itu adalah perasaan ringan yang sama seperti saat aku melepaskan koper hitamku di gerbang hari itu. Hidup terus berjalan. Aku fokus pada kursus dan pekerjaan. Aku benar-benar menerapkan nasihat Bu Santi, berhenti lari, dan mulai membangun. Suatu pagi, saat aku sedang menata rak di kamar kontrakan, aku menemukan sebuah amplop terselip di bawah buku-buku lama. Itu adalah surat yang dikirimkan oleh Pak Bima. Sepertinya surat itu dikirim sebelum Randy menemuiku di kafe. Pak Bima mengirimkannya melalui alamat kantor lamaku, dan surat itu baru diteruskan kepadaku. Aku membukanya dengan tangan bergetar. Hati kecilku merindukan kehangatan dari satu-satunya orang baik di rumah itu. Untuk Aina, anakku yang berhati sekuat baja, saat kamu membaca surat ini, ayah sudah berada jauh dari Jakarta. Mungkin ini terdengar pengecut, tetapi ayah memutuskan untuk mengikuti jejakmu. Setelah pengakuan Ibu Mirna di ruang tamu itu, ayah tahu jika aku tetap di sana, aku akan menjadi bagian dari racun yang merusak. Ibu Mirna, dia sekarang mendapatkan perawatan yang layak. Ayah tidak meninggalkannya, tetapi ayah tahu Randy harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Randy sekarang sedang berjuang. Dia harus belajar bertanggung jawab atas pengabaiannya, bukan lagi bersembunyi di balik rasa bersalah ibunya. Ayah sudah berbicara dengan Dinda. Dinda sangat terkejut, tetapi ia memutuskan untuk mencari kehidupannya sendiri, jauh dari trauma rumah itu. Keluarga kami hancur, Aina, tetapi kehancuran ini perlu agar kami bisa membangun kembali dengan fondasi kebenaran. Kamu telah melakukan hal yang benar, Nak. Kamu telah menunjukkan pada ayah bahwa kebahagiaan sejati tidak didapat dari kekayaan yang menjebak, tetapi dari keberanian untuk memilih damai. Ayah kini membuka lembaran baru, seperti yang kamu lakukan. Terima kasih. Kehadiranmu, meskipun membawa drama dan air mata, adalah pemicu bagi kami untuk melihat kebenaran yang mengerikan. Jangan pernah menoleh ke belakang, Aina. Teruslah tumbuh dan berkilau. Salam sayang dan bangga, Pak Bima. Air mataku menetes di atas surat itu. Pak Bima tidak menyalahkanku, justru mendukung penuh keputusanku. Aku merasa lega, bukan hanya karena aku bebas, tetapi karena Pak Bima juga telah menemukan kedamaiannya sendiri. Aku menyadari, drama yang telah kualami bukanlah hanya tentang Randy dan aku. Itu adalah tentang karma dan pembebasan bagi setiap anggota keluarga yang terperangkap dalam sandiwara rasa bersalah. Aku adalah katalis yang membongkar rahasia itu, meskipun aku harus membayarnya dengan harga diri dan air mata. Aku melipat surat itu, menyimpannya di tempat yang aman. Aku tahu, sekaranglah saatnya aku fokus sepenuhnya pada diriku, tanpa bayangan Rima, tanpa caci maki Bu Mirna, dan tanpa pengabaian Randy. Aku siap untuk episode terakhir, di mana aku akan menuliskan kesimpulan bahagia untuk diriku sendiri. 3 tahun berlalu. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali sebuah kehidupan. Aku tidak lagi bekerja sebagai asisten manajer kafe senja. Dengan modal yang kususun dari gaji dan hasil jeripayahku, Bu Santi dan aku memutuskan untuk bermitra. Kini aku adalah manajer operasional dan pemilik saham dari 2 cabang kafe senja di kota ini.
Aku pindah dari kontrakan kecil ke sebuah apartemen studio yang nyaman, tidak mewah tetapi setiap sudutnya terasa milikku. Tidak ada barang-barang peninggalan Randy, tidak ada kenangan yang menyakitkan. Hanya ada buku, laptop, dan tanaman hias yang kubeli sendiri. Tanaman yang tumbuh subur dan sehat. Secara kebetulan, aku pernah melihat berita daring. Randy kini menjalankan bisnis ayahnya, tetapi dia tidak lagi arogan. Wajahnya terlihat serius dan dewasa. Mungkin beban rasa bersalah dan penyesalan telah membuatnya matang. Aku juga mendengar bahwa Bu Mirna kini lebih tenang, fokus pada pemulihan dirinya, dan Dinda sudah menikah dan hidup mandiri. Semua drama yang dulu terasa besar, kini terasa kecil dan jauh. Suatu sore, aku duduk di kafe senja cabang keduaku, menikmati secangkir teh. Aku membuka buku diari lamaku. Halaman-halaman awal penuh dengan isak tangis, ketakutan, dan catatan tentang penghinaan. Hati-hati dengan setrika. Jangan sampai ada rambut. Pastikan masakan tidak hambar. Aku tertawa kecil. Betapa konyolnya aku dulu, membiarkan diriku dihancurkan oleh alasan-alasan yang begitu sepele dan dibuat-buat. Aku menutup diari lama dan membuka notebook baruku. Di sana, aku menuliskan kesimpulan dari semua yang terjadi. Pergi bukan berarti kalah. Aku menyadari, pergi bukan berarti menyerah, tetapi memilih untuk menang. Kemenanganku bukanlah mendapatkan harta atau membuat Randy menyesal. Kemenanganku adalah menemukan kedamaian dan membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku berharga. Kualitas diri adalah pilihan. Aku bukanlah menantu kualitas B-. Aku adalah wanita yang kuat, cerdas, dan mandiri. Kualitas diri tidak ditentukan oleh pandangan mertua, tetapi oleh sejauh mana kita berani memperjuangkan harga diri kita. Cinta sejati. Cinta sejati bukanlah bertahan dalam penderitaan. Cinta sejati yang paling penting adalah cinta pada diri sendiri. Setelah melepaskan cinta beracun dari Randy, aku menemukan kebahagiaan yang sejati dan abadi. Aku mengangkat kepala, memandang keramaian kafe. Semua ini adalah hasil dari keberanianku untuk melepaskan belenggu. Penderitaan yang kualami dulu, dicaci setiap hari, diabaikan oleh suami, dan dijadikan bayangan masa lalu, telah menjadi bekal yang menguatkanku. Aku tidak lagi takut pada cacian. Aku tidak lagi rapuh. Aku tak senyum. Aku berhasil. Aku telah menulis happy ending untuk kisahku sendiri.